Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Baitul Mal, hadirin pemirsa rahimakumullah, bahwa di dalam diri kita ada satu kekuatan dan karunia yang bernama iman. Iman bersemayam di dalam hati. Iman merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita pupuk. Jika rohani kita perlu dijaga, maka dapat kita umpamakan dengan jasmani kita. Betapa kita setiap hari merawat jasmani kita, menjaga jasmani kita. Bagaimana agar jasmani kita selalu sehat? Bagaimana agar jasmani kita selalu menerima asupan-asupan, makan dan minum. Betapa dimanjanya jasmani kita dengan aneka ragam makanan jasmani, oleh berbagai rasa dari minuman jasmani. Maka demikian juga dengan rohani kita. Demikian juga dengan iman kita. Ada santapan jasmani dan ada santapan rohani. Bagaimana kita memiliki semangat? Bagaimana kita memiliki motivasi? Bagaimana kita memiliki giroh, dorongan untuk melaksanakan ibadah, dorongan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, dorongan untuk melaksanakan amal ibadah? Maka hal itu dimulai dari keimanan kita. Agar bagaimana keimanan kita selalu bagus. Bukankah Allah di dalam Al-Quran selalu menyampaikan, sering memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang memiliki iman. Sehingga yang dipandang dari seseorang adalah keimanannya. Makannya jasmani ada kenyangnya. Ketika jasmani haus, kemudian diberi minum, maka selesai. Jasmani lapar, diberi makan, selesai. Jasmani yang semula belum bersih, kemudian mandi, bersih, selesai. Bagaimana dengan rohani? Bukankah kita banyak bertumpu kepada rohani?
tentang kebahagiaan, tentang rasa syukur, tentang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana kemampuan seseorang di dalam mengendalikan dirinya, di dalam mengoptimalkan dirinya, di dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Karena manusia adalah sebaik-baik bentuk. Baik bentuk secara fisik, secara jasmani, dan terlebih lagi di dalam rohaninya, batiniahnya. Jika kita merasakan sesuatu hal yang kita berada pada posisi yang tidak nyaman, misalnya tidak semangat, misalnya posisi serba salah, misalnya sedih, inferior, dan hal-hal yang negatif yang lainnya, maka kita berpikir sumber masalahnya. Kok tiba-tiba saya merasa pada posisi, pada kehidupan, pada waktu yang tidak nyaman. Padahal perut sudah terisi. Ketika ada orang bertanya, mungkin karena kamu lapar. Tidak, saya sudah makan. Atau mungkin kamu haus. Tidak, karena saya sudah minum. Atau mungkin kamu kurang istirahat. Sudah, saya sudah istirahat yang cukup. Dari manakah sumber kegelisahan itu? Takut ini, takut itu. Gelisah karena ini, gelisah karena itu. Maka kita kerucutkan dari satu hal yang sudah disebutkan di awal. Yaitu lihatlah keimanan kita. Perkuatlah keimanan kita. Stabilkan keimanan kita. Apalagi jasmani butuh makan, maka rohani juga lebih butuh. Rohani juga lebih membutuhkan asupan. Kenapa rohani kita tidak diisi dengan nasihat-nasihat agama? Kenapa rohani kita jarang diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Kenapa rohani kita belum pernah diisi dengan zikir? Kenapa rohani kita jarang diisi dengan asma-asma Allah? Dengan bersolawat, dengan tafakur, dengan tasbih. Karena itulah yang membuat rohani kita kuat. Hati kita bagus. Iman kita kondusif, meningkat. Iman kita mantap. Di dalam diri kita ada hati. Dan di hati itulah iman bersemayam. Bagaimana agar iman kita tetap hidup? Semakin bagus. Semakin bercahaya.
maka tidak ada kata lain selain berikanlah sering-sering makanan rohani, santapan rohani. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah, 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 Allah. Dengan bersyukur, dengan bersabar. Sehingga hati kita bagus. Dari hati kita yang bagus, dari keimanan kita yang jernih, dari keimanan kita yang indah, maka kita juga dapat berpikir cerdas. Lisan kita akan selamat dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tindakan kita juga lebih terkontrol, lebih terawasi dan lebih bertanggung jawab. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana biasanya kami dari redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan. Silahkan apabila ada yang berkenan mengirimkan pertanyaan dapat dikirim melalui email di bawah ini. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu, apa benar doa kebaikan dari seorang teman itu diijabah? Pertanyaan yang sangat bagus, yaitu teman yang berdoa, apakah doanya tersebut, doa kebaikannya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman yang mendoakan kebaikan untuk kita, hal itu merupakan amal yang sangat mulia. Demikian kita juga ketika kita mendoakan teman-teman kita, maka kita sudah memberikan kebaikan bagi yang lain. Kita mendoakan mereka, mereka akan senang. Dan kita mendoakan mereka, Allah akan kabulkan doa tersebut. Bagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Insya Allah apabila kita semuanya rajin mendoakan teman-teman kita, maka kita juga akan memperoleh doa-doa kebaikan dari teman-teman kita. Apalagi kita sebagai sesama muslim, dimanapun saudara-saudara kita berada, di negara manapun, bahkan dari generasi-generasi sebelumnya pun, mereka saling mendoakan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Insya Allah kita semuanya senantiasa berada dalam naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita dapat bertemu kembali. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.